Dan saudara, saat ini muncul fenomena ngamuk pada kurir atau pengantar penjualan daring dengan sistem bayar di tempat alias cash on delivery atau COD. Nah, sebenarnya bagaimana hitungan bisnis di balik banyaknya pilihan alat pembayaran terutama sistem COD? Mengapa sebenarnya e-commerce alias mall online ini tetap mempertahankan COD meski ramai tagar hapus COD? Kami sudah bersama dengan psikolog konsumen dan bisnis Irfan Agia. Selamat pagi, Mas Agia. Pagi nih dok, Apa kabar? sehat Oke, alhamdulillah. oke. Sebenarnya yang Anda lihat apa sih alasannya di balik e-commerce ini yang masih mempertahankan sistem pembayaran COD ini? Ya, jadi pada dasarnya itu e-commerce ingin memberikan opsi pembayaran yang variatif ya, untuk dapat menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi memang tujuan awalnya itu untuk inklusivitas ya sebetulnya, secara konsep. Jadi untuk menjangkau segmen konsumen-konsumen yang masih belum begitu tech savvy, kemudian mungkin unbank atau underbank, jauh dari ATM gitu ya. Jadi sehingga sesuai namanya cash on delivery, itu konsumen bisa bayar dengan uang tunai ketika kurir sudah mengantarkan barang pesanannya ke rumah atau tempat yang ditentukan. Jadi memang untuk inklusivitas di awalnya. Oke, untuk menjangkau sebenarnya orang-orang yang tidak terkait dengan sistem perbankan. Tapi ada pro dan kontra tentunya. Nah, apa kemudian pro dan kontranya terkait COD ini? Karena sekarang makin banyak dan juga makin ramai masalah terkait COD. Bahkan ada tagar hapus COD, Mas Agia. Ya, jadi walaupun secara niat awalnya itu baik ya, disediakan fitur COD, namun pada prakteknya itu tetap bisa menuai pro dan kontra. Seperti yang sedang ramai ya di medsos akhir-akhir ini. Jadi ada dua aspek sebetulnya. Yang pertama itu dari sisi konsumen. Sisi konsumen kita cenderung masih rendahnya literasi digital ya, pemahaman konsumen terhadap proses dan prosedur terkait belanja online. Kemudian edukasi yang diberikan dari pihak e-commerce serta ekspedisi mungkin masih rendah juga gitu. Karena kalau dari sisi konsumen mereka hanya tahunya itu soal COD ya udah bayar di tempat saja gitu. Tapi mekanisme yang lain itu mereka nggak ngerti gitu, prosedur retur, terus pengembalian, komplain, jadinya mereka akan komplainnya di tempat gitu. Meluapkan ya. emosi kepada kurir ya, termasuk Betul, juga. betul, karena mereka tahunya COD itu hanya bayar di tempat gitu, tapi mekanisme lainnya mereka tidak begitu paham gitu. Jadi memang dari segi literasi digital juga ya itu masih rendah. Tapi kalau misalnya gini Mas, bagaimana bisa menghandle psikologis konsumen, pembeli baik daring maupun juga pembeli konvensional yang marah-marah lah begitu kalau ketika misalnya nanya harga, ketika misalnya nawar, ketika misalnya nanya produk lah contohnya tentang detailnya warna dan segala macam segala rupa. Bagaimana cara menghandle ini? Ya, jadi ini sebetulnya adalah butuh effort dari berbagai macam pihak ya, gitu, dari sisi konsumen, sisi ekspedisi, kemudian tentu dari segi e-commerce-nya. Jadi memang cara paling mudahnya adalah bagaimana e-commerce ini sebagai platform itu mempermudah konsumen untuk menjadi smart consumer, gitu ya. Apa yang disebut smart consumer? Jadi kita juga sebagai konsumen harus pintar-pintar. Kenapa? Karena ketika kita belanja online itu pasti ada resikonya, sekecil apapun ya, gitu. Jadi memang kita harus paham ketika kita berbelanja online itu ada resikonya dan kita harus juga tahu bahwa ketika untuk menghandle resikonya itu prosedurnya seperti apa. Nah, peran e-commerce ini sendiri itu penting sekali untuk mempermudah konsumen, tanda kutip contohnya. Ketika misal mau check out ya, sebelum check out kita dikasih tahu dulu poin-poinnya. Jadi ketika nanti kurir datang, misalnya bayarlah dahulu kepada kurir, kemudian baru dibuka. Jadi dibuatlah cerita yang semudah mungkin. Kenapa? Karena seringkali e-commerce berdalih, iya saya sudah menjelaskan kok peraturannya, tapi kan biasanya panjang ya, gitu. Betul. Dan kita tidak mungkin membaca Dan semua. budaya malas baca itu juga masih ada Betul. ya di konsumen Betul. kita. Bahkan saya dan Medo pun yang mungkin literasi digitalnya bagus, mungkin bisa juga kecolongan ya melihat beberapa poin gitu kan, seperti itu. Nah itu kan kalau di daring, kalau untuk konsumen konvensional gimana? Kalau misalnya sebenarnya ada risikonya Mas ya ketika di daring, ketika ada respons yang tidak mengenakan antara pembeli dan juga penjual bisa langsung di-up nih di media sosial. Tapi kan kalau konvensional beda ceritanya ya Mas Agia. Betul. Jadi memang kalau untuk konvensional sendiri kita juga harus membekali baik itu merchant ya, toko ataupun kurirnya, ekspedisinya itu dengan tanda kutip mungkin starter pack ya, gitu. Starter pack dalam satu lembar
itu tata cara bagaimana untuk membeli dan menjual gitu ya untuk di bidang konvensional. Kenapa? Karena setiap bisnis itu pasti ada prosedur dan etikanya ya. Oke. Seperti itu. Dan memang Sebenarnya konsumen kan juga memang, harus tahu sorry Mas Agia, sebenarnya kan kita memang sudah kenal ya syarat dan ketentuan berlaku, ketentuan. apalagi untuk COD ini ya. Betul, betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk konsumen, dari sisi konsumen sendiri, lebih untung bayar lewat apa sih Mas? Transfer kah? Lewat ATM maksudnya, e-wallet atau juga COD? Ya, jadi kita harus tahu juga bahwa setiap fitur pembayaran ini adalah tools ya atau layanan, di mana itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Gitu. Jadi ketika kita tanya untungnya, mungkin segi untungnya kita harus pertajam nih dari sisi apa untungnya, apakah dari segi waktu misalnya kepraktisan atau dari sisi keamanan gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya COD itu tanda kutip menguntungkan bagi konsumen yang mungkin secara akses jauh ya dari ATM, kemudian mungkin dari beberapa minimarket ya itu menguntungkan bagi mereka. Tapi kekurangannya dari sisi keamanannya gitu ya. Keamanan dalam arti kalau kita tidak tahu prosedurnya gitu ya untuk komplain atau retur, kita akan menganggap bahwa kita ini ditipu nih gitu. Karena itu yang menjadi psikologisnya orang jadi marah-marah gitu kan, baik itu jadinya di media sosial gitu. Tapi kalau dari sisi yang paling untung itu sebetulnya memang dari berbagai hal itu lewat transfer ya ataupun pakai e-wallet sebetulnya. Kenapa? Karena secara tracker itu sudah jelas ya. Kemudian ada bukti pembayarannya ya. Bukti pembayaran, sistem juga sudah terdaftar, komplainnya juga jelas seperti itu. Jadi memang idealnya kita membayar melalui digital ya, tapi memang kita masih dalam fase untuk mempercepat inklusi keuangan tersebut. Tapi kalau untuk dari sisi lebih fair untuk semuanya, untuk e-commerce, untuk penjual dan juga untuk konsumen, sebenarnya mana yang lebih fair? Ya, itu di transfer ya dan juga e-wallet. Jadi memang secara informasi terdata dengan baik di sistem. Oke, nah sekarang kita bahas nih Mas Agia tentang fitur pay later ya untuk barang-barang tersier. Ada yang mengatakan ini jebakan bagi konsumen. Apa sebenarnya dampak psikologisnya untuk konsumen pay later ini? Ya, jadi kalau jebakan ini juga adalah satu perspektif di mana bagaimana caranya konsumen bisa memanfaatkan layanan ini ya gitu. Jadi memang secara psikologis ketika kita punya atau ditawarkan fitur pay later, konsumen itu akan merasa punya kemampuan lebih untuk membayar atau membeli. Kenapa? Karena kita tanda kutip diberikan kemudahan gitu ya untuk membayar sesuatu barang atau produk yang mungkin belum bisa kita afford atau belum bisa kita beli sekarang. Tapi konsumen jadi akan merasa punya power lebih gitu ya, bayar lebih untuk bisa membeli. Sehingga akan menjadi impulsif ya gitu. Kenapa? Karena tidak ada barrier-nya istilahnya ya untuk membeli. Namun secara psikologis manusia itu memang bisa lebih fokus sama yang short term gitu. Jadi ketika long term-nya gitu ya, cara untuk membayarnya nanti bisa deh nanti bulan depan nabung gitu ya, bulan depannya lagi bisa bayar. Tapi kita seringkali itu lupa bahwa ada resikonya juga nih gitu. Mungkin di bulan depan kita ada pengeluaran yang lain, mungkin di bulan depan pemasukan kita berkurang. Jadi itu membuat secara psikologis kita jadi merasa mampu membayar lebih dan itu menjadi jebakannya ketika kita jadi impulsif ya menggunakan pay later. Untuk barang-barang tersier justru bukan untuk kebutuhan yang penting kita keluarkan setiap bulannya. Nah, oke, kita balik lagi bahas soal COD juga. Nah, solusi yang bisa dilakukan baik oleh pihak e-commerce dan juga konsumen supaya polemik COD ini bisa diminimalisir. Apa yang harus dilakukan, Mas Agia? Ya. Yang pertama kita dari sisi konsumen ya. Kita harus menjadi smart consumer tadi ya. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa ketika kita berbelanja online ada resikonya. Kita harus memanage resiko tersebut. Kita harus paham aturannya gitu ya. Karena kayak contoh mungkin analoginya sederhana. Misal kita beli mie goreng gitu ya di depan rumah gitu. Terus nanti kita bilang ke abangnya kita mie goreng mau A, B, C, D. Kemudian partner abangnya itu nganter kita kan. Nah terus ternyata ada yang berbeda nih. Misalnya kita request pakai cabai tapi ternyata nggak pakai cabai gitu. Kita jangan memarahi si kurirnya gitu ya. Tapi itu adalah di sellernya kan karena dia hanya mengantarkan. Jadi kita harus pahami aturannya ya. Nah ini juga analogi tersebut juga bisa di crafting atau dibuat narasi sedemikian rupa oleh e-commerce-nya. Kenapa? Karena fungsi e-commerce adalah tadi mempermudah konsumen untuk menjadi smart consumer. Karena kita tidak bisa expect konsumen itu walaupun kita juga ya membaca semua syarat dan ketentuan gitu. Kita harus highlight poin-poin pentingnya, bahkan bisa dibuat ilustrasi ya, misalnya gambar
orang ekspedisinya datang, kita bayar dulu, baru buka ya. Ketika tidak sesuai, di video dulu seperti itu. Dan yang paling penting adalah memberikan perlindungan baik kepada konsumen dan juga partner, yaitu ekspedisi ya. Karena kita juga mendengar bahwa yang kemarin ada yang diproses juga ya tanpa mediasi, itu juga penting untuk memberikan perlindungan kepada partner terutama kurir ya, seperti itu. Oke, berarti intinya ada PR untuk konsumen lebih mau untuk bisa membaca syarat dan ketentuan, dan juga untuk e-commerce lebih mempermudah lah, jangan terlalu panjang begitu ya melihat budaya baca kita yang masih agak minim begitu ya, Mas Agia. Terima kasih psikolog konsumen Irfan Agia sudah bergabung bersama kami, sehat selalu Mas Agia, sudah bergabung bersama kami di Kompas News pagi hari.